Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak semuanya. Mari kita lanjutkan di materi yang terakhir. Kemarin kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal suku di Indonesia. Kita lanjutkan materi terakhir, yaitu tentang apa ini? Tentang sosok ulama, dua ulama terkenal di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentu kita telah mengetahui ya dua sosok tokoh tersebut. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri dari organisasi Muhammadiyah, kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, itu kalau anak-anak ya kita mayoritas lah ya, ada yang ikut NU atau Muhammadiyah, itu bebas, itu pilihan kalian. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar. Ayahnya seorang khatib tetap Masjid Agung Yogyakarta, sedangkan ibunya adalah putri dari penghulu besar di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1869. Nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Nama Ahmad Dahlan diperoleh setelah ia selesai menunaikan ibadah haji. Setelah kembali ke Kauman, ia merasa resah melihat keadaan umat Islam waktu itu. Keadaan masyarakat waktu itu penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Dari kondisi inilah hatinya tergerak untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya menurut ajaran dari Al-Quran dan hadis. Berdasarkan keadaan tersebut, beliau kemudian mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November tahun 1912 Masehi. Muhammadiyah banyak bergerak di bidang pendidikan. Gerakan membangun pendidikan itu terus berkembang hingga saat ini. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota. Di samping itu, melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya juga. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Dalam perjuangan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan jatuh sakit dan pada Jumat malam 7 Rajab tahun 1340 Hijriah, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan keluarganya. Beliau dimakamkan di makam milik keluarganya di Karangkajen, Yogyakarta. Bagi kalian yang ingin berziarah ke makam beliau, bisa langsung pergi ke Yogyakarta, terus pulangnya mampir ke Malioboro ya. Yang kedua yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri pesantren Tebu Ireng dan perintis organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Semenjak kecil, beliau mendapat pendidikan langsung dari ayah dan kakeknya. Hasratnya yang besar untuk menuntut ilmu mendorongnya belajar lebih giat dan rajin. Hasilnya adalah ia diberi kesempatan oleh ayahnya untuk membantu mengajar di pesantren karena kepandaian yang dimilikinya. Tak puas dengan ilmu yang diterimanya, semenjak usia 15 tahun, ia berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain. Mulai menjadi santri di pesantren Wonokoyo, Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggilis Semarang, dan pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu di Mekah. Di sana beliau berguru pada Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Dalam perjalanan pulang ke tanah air, beliau singgah di Johor, Malaysia, dan mengajar di sana. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren di Tebu Ireng
yang menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20 ini. Dalam pesantren bukan hanya ilmu agama yang diajarkan, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Tanggal 31 Januari 1926 bersama dengan tokoh-tokoh Islam tradisional, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Organisasi ini pun berkembang dari banyak anggotanya. Pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun semakin besar dengan mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama bersama teman-temannya. Itu dibuktikan dengan dukungan dari ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan para ulama di berbagai daerah sangat menyegani kewibawaan beliau. Nahdlatul Ulama pun berkembang makin pesat. Organisasi ini telah menjadi penyalur bagi pengembangan Islam di desa-desa maupun perkotaan. Sesudah Indonesia merdeka, melalui pidato-pidatonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari membakar semangat para pemuda supaya mereka berani berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dan dimakamkan di Tebuireng. Berarti setelah 2 tahun Indonesia merdeka, beliau meninggal dunia. Nah, ini ada cerita sedikit ya tentang dua tokoh ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, untuk umur itu lebih tua Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi memang berdua ini sangat Masya Allah sekali. Pernah suatu ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengunjungi Kiai Haji Hasyim Asy'ari di daerahnya sana, Jawa Timur. Nah, kebetulan itu pada waktu subuh ya. Nah, subuh gara-gara ada tamu agung yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mempersilahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjadi imam. Nah, padahal kalau di Muhammadiyah itu tidak menggunakan kunut, tetapi kalau di Nahdlatul Ulama itu menggunakan kunut untuk sholat subuh. Nah, ini Masya Allahnya mereka itu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ini padahal pendiri Muhammadiyah ya, mengimami para jamaahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang notabene adalah warga NU semua, Nahdlatul Ulama semua. Jadi yang Muhammadiyah ya cuman Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tetap menggunakan kunut karena dia menghormati beliau menjadi tamu di kalangan atau di masyarakatnya Kiai Haji Asy'ari yang notabene menggunakan kunut ketika sholat subuh. Nah, jadi seperti itu, tetap toleransi ya, walaupun di tempatnya misal kalian sholat, nah kalian ini Nahdlatul Ulama misalnya, kalau sholat pakai kunut, kalau sholat subuh. Nah, kalian suatu hari bepergian terus subuh kalian mampir di masjid, kok menemui jamaah atau imam subuh kok nggak pakai kunut, ya ikut imam. Kalian itu sebagai makmum ikut imam saja, walaupun misal nggak pakai kunut, terus bismillahnya disir ya, dipelankan, terus yang kedengaran cuman alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu juga kita wajib ikut imam karena kita sebagai makmum. Nah, itu seperti itu sudah diajarkan dari ulama-ulama kita terdahulu. Contoh lain itu kan tadi contoh bacaan dalam sholat. Contoh lain, NU itu kan ketika dulu sebelum ada speaker, sebelum ada toa, NU itu menggunakan beduk, tahu beduk ya, yang ditutuki di masjid itu kayak gendang tapi besar itu. Nah, itu fungsinya dulu itu untuk sebelum azan dipukul dulu. Jadi ketika sudah manjing waktu sholat dipukul beberapa kali. Itu supaya apa? Supaya sebagai penanda kalau waktu sholat setelah tiba. Habis itu baru mengumandangkan azan.
Nah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika singgah di masjidnya Kiai Haji Asy'ari, di masjidnya itu terdapat beduk yang besar. Nah maka dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak memarahi atau menyela-nyela, karena beliau tahu ini gunanya untuk syiar untuk sebagai penanda untuk waktu sholat tiba. Nah ini indahnya Islam, berbeda-beda tapi tetap bersatu, jadi saling menghormati. Kita nggak boleh menyalahkan, atau kecuali ini ya menyimpang sekali ya, kalau nggak masih di batasnya itu tidak mengapa. Di dalam hal-hal baik tidak ada larangan yang sangat berat kalau masih di batasnya. Kalau sudah di luar batas ya harus kita berantas. Mungkin sedikit dari cerita dari dua sosok ulama pendiri organisasi terbesar di Indonesia, kita dapat mengambil pelajaran. Dan juga ini adalah materi terakhir, jadi semangat untuk anak-anak kelas 9. Nanti dipelajari lagi dari semester 1 sampai semester 2. Itu untuk persiapan PAT besok. Dan untuk persiapan AM ujian madrasah ya, nanti 20% dari kelas 7, 20% dari kelas 8, dan 60% dari kelas 9. Jadi untuk itu persiapkan dengan baik-baik. Jangan senang dulu, jangan leda-lede, karena kalian sudah kelas 9. Waktunya untuk bergerak, waktunya untuk selalu belajar, karena sebentar lagi kalian akan lulus dan nilai kalian akan menentukan sekolah kalian di masa depan. Sekian dari Pak Fahrul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.